curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Oh Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Menutup langit hingga tidak ada hujan, dan wilayah menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila Ia melepaskan sampar di antara umat-Nya, dan umat-Nya yang atasnya namanya disebut, merendah
dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka. Tuhan telah berfirman, bila Ia menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila Ia menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila Ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya merendahkan diri, berdoa serta mencari wajah-Nya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka. Shalom, saudara berjumpa kali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapan diri kita menyambut firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berikan pada kami semua urapan Roh Kudus dan hikmat daripada urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu ini dalam urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah saudara kalian, shalom sekali lagi. Kita persiapan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan bertemakan hidup yang menjadi sia-sia. Hidup yang menjadi sia-sia. Orang-orang pada umumnya menginginkan agar atau untuk punya kehidupan yang berarti, tapi kondisi tidak menyenangkan, menyedihkan dalam kehidupan ini ada ketika kita merasa bahwa hidupnya atau hidup kita menjadi tidak berarti lagi, sehingga sering timbul pertanyaan dalam benaknya atau dalam benak kita, kalau begini seperti ini, lalu apa gunanya dong terus hidup? Nah ini berbahaya sekali, jadi putus asa ya. Sering kita tidak mengerti bahwa arti kehidupan kita justru kita dapatkan ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu kehidupan kita menjadi berarti ya, dan juga sangat penting itu di pemandangan Tuhan. Jadi hidup yang berarti sangat penting. Lalu bagaimana agar bisa mempelajari hal yang penting agar hidup kita tidak menjadi sia-sia? Nah yang pertama kita pelajari bahwa hidup itu menjadi sia-sia jika menciptakan untuk diri sendiri banyak masalah. Jadi bikin masalah saja untuk diri sendiri. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 35. Jadi bukan orang yang bikin masalah,
tapi kita sendiri menciptakan masalah buat diri kita. Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang orang. Berbuat kesalahan berarti apa? Menciptakan buat diri sendiri banyak masalah. Berikutnya kita baca kitab Amos pasal 3 ayat 2. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengar suaranya. Keringlah padang pengembalaan, dan layulah puncak gunung Karmel. Ya, salah, itu pasal 1 ya, pasal 3. Bentar. Amos pasal 3 ayat yang kedua. Maaf tadi salah baca ya. Hanya kamu yang ku kenal dari segala kaum muka bumi, tapi aku menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi ini ada mencari celaka sendiri ini ya, menciptakan sendiri banyak masalah. Berikut kita baca di Mazmur 38 ayat 5. Mazmur 38 ayat 5. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, dan semuanya seperti beban berat menjadi terlalu berat bagiku. Nih, tadi kesalahan kita itu kita ciptakan sendiri masalah itu ya. Berikutnya kita baca lagi Yesaya 5 ayat 18. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, dan dosa seperti dengan tali gerobak. Memancing kesusahan artinya menimbulkan banyak masalah dalam dirinya, yang akan menimbulkan kesusahan. Lalu kita baca lagi Yesaya 65 ayat 7. Yesaya 65 ayat yang ke-7. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan yang mereka, semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar mereka dan juga mereka, dan upah untuk menuntut perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Jadi kesalahanmu sendiri ya, yang kamu lakukan sendiri, mencari masalah, menciptakan masalah dalam dirinya sendiri ya. Kita baca lagi Yesaya 3 ayat 18. Kalau aku berfirman pada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak peringatkan dia atau tidak berkata apapun untuk peringatkan orang jahat itu dan hidupnya jahat, baik tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Orang jahat sengaja berbuat jahat, akhirnya dihukum mati oleh Tuhan ya. Jadi menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri karena perbuatannya. Kita baca terakhir poin ini, Yesaya 38 ayat 8. Kalau aku berfirman pada orang jahat, hai orang jahat kau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa untuk peringat orang jahat dan bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Orang jahat mati karena perbuatan jahatnya. Siapa yang menciptakan masalah? Dia sendiri. Nah ini ya contohnya. Jadi hidup menjadi sia-sia kalau kita banyak menjadi orang yang banyak menciptakan untuk diri sendiri banyak masalah. Tidak membuat damai sejahtera, tapi masalah itu malah membuat masalah lain bagi dirinya sendiri maupun kehidupan bagi orang lain. Seperti misalnya berbohong, berdosa, itu membuat masalah buat dirinya yang berbohong dan untuk merugikan orang lain juga. Minjam dan tidak perhitungan bagaimana mengembalikannya, bikin masalah, diuber-uber debt collector, lalu tidak bisa bayar, ya masalah buat dirinya, masalah juga buat yang ngutangi. Harus nyuruh debt collector segala macam, tapi capek. Misalnya ngomongnya negatif yang belum pasti, yang gak benar tentang orang lain, itu fitnah namanya, bergosip pria itu ya. Nah itu masalah buat dirinya dan buat orang yang diomongkan itu ya. Berjanji lalu diingkari, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah itu masalah buat kita sendiri, dan juga orang yang menerima janjinya sudah mengharapkan penggenapannya, tapi nyatanya tidak ada penggenapannya sama sekali, dan lain sebagainya, menciptakan banyak masalah terutama untuk dia sendiri. Yang kedua, bagaimana hidup bisa menjadi sia-sia? Karena menyimpan mimpi yang terlalu muluk, terlalu tinggi dalam hidupnya. Nah, terlalu muluk-muluk, cita-cita terlalu tinggi, muluk-muluk, gak sesuai dengan dirinya, gak sesuai dengan kemampuannya. Mari kita baca Ayub 17 ayat 11. Jadi orang boleh saja punya keinginan, boleh saja punya apa yang mau dicapai, tapi jangan terlalu muluk ya. Sadar diri juga gitu loh. Dan terutama kita harus bertanya pada Tuhan, apakah boleh kita seperti itu? Jangan menginginkan saja mati-matian, akhirnya mati beneran ya. Karena tidak bisa mencapainya. Jadi kalau tidak bisa mencapai mendingan buat salah Tuhan, kecuali Tuhannya nyuruh, ya itu pasti tercapai. Kalau Tuhan nyuruh kehendak Tuhan. Tapi kalau kehendak kita sendiri, seringkali banyak orang mengimpikan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Tapi hanya angan-angan belaka, hanya khayalannya belaka.
Nah, ada tulis lagu, hati-hati kalau kita kesepian, ngelamun, lalu khayalan melayang kemana-mana, hati-hati, jaga dengan baik ya. Kita lihat di Ayub 17 ayat 11. Umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku. Kenapa? Karena di luar kemampuannya sendiri ya. Jadi gagal semua. Lalu kita baca Amsal 24 ayat ke-7. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak buka mulutnya di pintu gerbang. Jadi tidak punya hikmat dia itu. Lalu Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai ya. Ini terlalu tinggi buat dirinya. Kita baca lagi Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku, aku berkata kepada setiap orang dari kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, dan hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang Allah kepada kamu masing-masing. Nah, ini nasihat dari Paulus untuk jemaat di Korintus ya. Jadi janganlah kita memikirkan terlalu tinggi. Sorry, jemaat di Roma, Alkitab mengajarkan loh agar belajar menguasai diri. Jangan memikirkan yang lebih tinggi dari siapa kita. Harus tahu tuh. Makanya kita perlu bertanya pada Tuhan ya, dituntut Tuhan. Karena orang yang demikian ini akan makin banyak menuntut, yang ketika tidak terkabul bisa-bisa kecewa, dan kalau gitu akan mendapati bahwa hidupnya adalah sia-sia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa sia-sia? Jika hanya diisi dengan keluhan-keluhan, mengeluh terus-menerus. Tiap ketemu keluhan, tidak pernah ada rasa syukur. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun isinya keluhan. Saya begini, saya begitu, saya ngalami ini, saya ngalami itu. Keluhan terus, itu satu keheranan buat kita. Masa ada orang percaya puluhan tahun mengeluh terus begitu, tidak ada rasa bersyukurnya ya? Masa tidak ada pertolongan Tuhan sama sekali sih? Mari kita baca Mazmur 31 ayat 11. Jadi jangan terjebak pada mengikuti itu saja ya. Dan Tuhan tidak suka kalau orang mengeluh terus itu. Tapi saya disuruh Tuhan omong kosong. Kalau Tuhan nyuruh jadi mengeluh terus, tidak ada. Kalau Tuhan nyuruh pasti mendatangkan kebaikan buat kita, bukan mendatangkan keluhan dalam diri kita. Itu harusnya kita mawas diri gitu loh. Mazmur 31 ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Kalau kita baca semua, inilah keadaan gak enak ya. Kemudian kita baca lagi di kitab Yeremia 45 ayat 3. Oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku, dan telah menambahkan kedukaan pada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat kemenangan. Ini hidup yang tidak berarti ya, jadi sia-sia. Lalu kita baca lagi Yeskiel 9 ayat 4. Yeskiel pasal 9 ayat keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalan dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, tulislah huruf T pada orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan kecil yang dilakukan di sana. Jadi keluh kesah datang daripada kita sendiri. Tidak mungkin kan datang karena yang lain. Iblis yang nyerang saya kan. Iya, iblis kan selalu kalah. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Kenapa kok kita kalah terus? Itu perlu kita pertanyakan. Kalau betul itu iblis, jangan-jangan kita sendiri yang bikin masalah. Ya, Ibrani 13 ayat 17. Jadi kita perlu mawas diri sebetulnya ya. Kita perlu koreksi diri, bukan merasa paling benar saja pendapat kita. Tuhan kan mengatakan damai sejahtera aku berikan padamu. Lalu kalau kita tidak punya damai, bukan cuma nyanyi, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam. Berarti kita tidak pernah ketemu Yesus kalau gitu. Tapi Tuhan ketemu saya tiap hari. Wah. Tiap saya tidur Tuhan datang, tiap saya doa Tuhan datang, saya melihat di mukanya loh. Hati-hati, iblis bisa menyamar jadi malaikat terang. Betulkah itu Tuhan? Kalau itu Tuhan pasti bawa manfaat bagi dirimu, dan tidak mungkin hanya keluh kesah melulu yang keluar dari mulutmu. Ya, kita baca di Ibrani 13 ayat 17. Jadi logika kita pakai juga logika iman kita ya, bukan asal ngomong saja.
taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduk kepada mereka, dan mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Dan hal itu tidak akan bawa keuntungan bagimu. Jadi kalau kita berkeluh kesah terus, tidak akan bawa keuntungan buat diri kita ya. Untuk poin ini, seringkali bukan masalah yang dihadapi itu yang terlalu berat, tapi karena tidak sungguh-sungguh percaya akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Tanpa disadari, sering ini adalah satu perbuatan yang membuka celah bagi si jahat. Jika semakin mengeluh, kalau kita hanya mengeluh melulu, makin semakin kita terasa kosong dan sia-sia. Memang persoalan itu kadang-kadang memang berat, tapi perlu kita ingat, Alkitab mengatakan roh yang ada dalam diri kita itu adalah lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Jangan kita lupa ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hidup bisa menjadi sia-sia jika kita selalu emosional atau terlalu emosi. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudaraku kasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Nah ini, jadi kalau dikuasai marah terus, kalau emosional, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Berikutnya kita baca Pengkhotbah pasal 7 ayat ke-9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nasihat firman Tuhan. Baca lagi Amsal 19 ayat 19. Amsal 19 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan apa di sini tentang hal ini? Kalau kita terlalu cepat emosional, terlalu cepat marah, terlalu cepat emosi. Amsal 19 ayat 19. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika kau hendak menolongnya, engkau hanya akan menambah amarahnya. Nah ini ya. Dan terakhir untuk poin ini kita baca di 1 Timotius 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki, ini ya betul, berdoa dengan menadahkan tangannya suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya jelaskan, karena selalu emosional, selalu marah, terlalu emosi bisa membuat kita lelah sendiri dan menganggap semua orang adalah mengecewakan. Padahal demikian ini sebenarnya tidak demikian, tapi kita pikir kita juga tidak bisa sabar. Nah ini, jika tidak bisa menguasai diri, terlalu cepat emosi, terlalu cepat marah, itu membuat hidup menjadi sia-sia. Yang keempat. Yang kelima, jika kita malas dan mudah menyerah, kita baca 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencabuli seolah orang lain dan mengatakan hal yang tidak pantas. Nah ini ya, kalau malas. Berikutnya kita baca Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua pada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nah ini bermalas-malas dan mudah menyerah. Ya, kita baca lagi di Hakim-Hakim 18 ayat 9. Itu bermalas-malas dan mudah menyerah, takut sama musuh. Sudah gini aja lah, daripada begitu. Nah itu mudah menyerah ya. Hakim-Hakim 18 ayat 9. Jawab mereka, bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka. Kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam, jangan bermalas-malas untuk pergi masuk dan menduduki negeri itu. Bermalas-malas dan tidak mau maju ya, mudah menyerah, belum bertempur sudah kalah. Berikut kita baca Pengkhotbah 10 ayat 18. Pengkhotbah 10 ayat 18. Oleh karena kemalasan runtuh atap, oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah ya. Lalu kita lihat lagi di Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tapi sia-sia, hidupnya sia-sia. Dengan hati orang rajin diberi kelimpahan ya. Lalu kita baca lagi pasal 21 ayat 25 dari kitab Amsal ini. Amsal pasal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Nah, yang gak enakan yang terjadi, kita baca lagi ayat 26, pasal 26 ayat 14.
Seperti pitu berputar pada engselnya, berputar-putar di situ aja, tidak maju-maju. Demikian si malas di tempat tidurnya. Nah, ini untuk poin ini ya. Jadi bila kita mudah menyerah, apalagi karena kita bermalas-malas, maka kita akan melihat masalah, akan ditimpa masalah, karena akan malas, karena kita malas melakukan apa saja. Rasanya tidak punya semangat untuk berjuang dan untuk berkorban, apalagi demi Tuhan. Kita harus berani dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka yang berharap padanya. Jadi kesimpulannya, itulah hidup yang menjadi sia-sia. Kenapa? Karena faktor dirinya sendiri. Ya, saya ulang poin-poinnya. Kenapa di sia-sia? Yang pertama, jika kita menciptakan sendiri banyak masalah untuk diri kita, kita sendiri yang salah itu. Yang kedua, karena kita menyimpan mimpi yang terlalu muluk, ya, terlalu tinggi untuk kehidupan kita. Yang ketiga, jika hidup kita hanya diisi dengan mengeluh dan mengeluh dan mengeluh terus ada hentinya. Yang keempat, jika terlalu emosional, ya, mudah marah. Yang kelima, jika kita malas dan mudah menyerah, tidak mau maju, nah akhirnya hidup kita akan menjadi sia-sia. Jadi hindar itu semua agar hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke hati masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan utama urapan yang penuh dari Roh Kudus, agar kita bisa menjaga hidup kita agar jangan sia-sia. Dan itulah yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Haleluya.
kau tahu